Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, tentu pemberitaan Injil ini adalah merupakan suatu amanat agung Tuhan. Dan setiap orang percaya yang sudah diselamatkan adalah merupakan suatu tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, ini adalah tanggung jawab setiap orang yang sudah diselamatkan. Kecuali kalau belum diselamatkan, ya itu bukan tanggung jawabmu. Ya. Tapi bagi setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, sampai semua bangsa-bangsa akan menjadi murid Yesus. Dan ini harus kita beritakan menjelang kedatangan Tuhan. Karena saatnya lagi nanti saudara tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk memberitakan Injil. Dan ini adalah sangat penting dan serius ya bagi kita setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagi orang yang sudah diselamatkan namun dia tidak terbeban atau tidak bertanggung jawab dalam memberitakan Injil, ini adalah merupakan suatu dosa besar ya bagi kita. Karena untuk itu kita dipanggil dan diselamatkan saudara, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah ya di seluruh muka bumi ini. Nah, kita melihat seorang Rasul Paulus yang sangat gencar dalam memberitakan Injil. Dia adalah seorang pemberita Injil yang sangat hebat. Dan kita lihat bahkan dikatakan Rasul Paulus, kalau aku tidak memberitakan Injil maka dia adalah orang yang terkutuk saudara. Ya. Hidup. Makanya kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dia berkata begini, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, berarti ini adalah merupakan suatu ya tanggung jawab Rasul Paulus yang dia ambil beban itu saudara, yang ditugaskan Kristus bagi dia untuk memberitakan Injil. Karena dikatakan di sana kalau aku hidup untuk memberikan buah. Dan buah apa? Buah pelayanan. Buah apa yang kita bawa kepada Tuhan? Yaitu jiwa-jiwa saudara. Bukan harta, kita nggak bawa harta nanti ke surga saudara. Ya, tetapi yang kita bawa di sana ya adalah jiwa-jiwa. Pada waktu kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, pasti nanti amanat agung ini dia pasti akan tagih sama kita. Di mana buahmu? Dan oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya adalah merupakan tanggung jawab bagi kita untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itulah sebabnya di dalam visi gereja kita ya berbicara tentang ya menjadi terang bagi bangsa-bangsa agar keselamatan dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Memang itu tidak gampang untuk digapai saudara, tetapi mau tak mau kita harus memulai dari sekarang ya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, yang menarik pada malam hari ini adalah saya ketengahkan kepada kita di dalam renungan malam hari ini berbicara tentang apa upah ya untuk menderita dalam memberitakan Injil. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saya ulangi lagi. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bagi orang-orang dunia, upah adalah merupakan suatu pertimbangan penting ya untuk menerima suatu tugas pekerjaan. Kalau seseorang misalnya dia melamar pekerjaan saudara, yang dia pertimbangkan yang paling penting adalah upahnya, fasilitasnya, sarananya saudara. Makanya upah ini penting sekali saudaraku kekasih. Ya, ini adalah suatu hal yang wajar ya. Memang pastilah orang yang ingin penghasilan sebanyak mungkin ya untuk dia bekerja. Sehingga banyak orang yang mulai dari sekarang sekolah, kuliah, mengeluarkan biaya sebegitu rupa saudara untuk mencapai ya prestasi yang luar biasa. Sehingga pada waktu nanti dia melamar pekerjaan, dia akan mendapatkan jabatan yang baik dan kemudian mendapatkan penghasilan yang baik. Dan ini sekali lagi saya ulangi, ini adalah hal yang wajar. Nah, jadi sering ini juga terbawa dalam kehidupan rohani. Ya, di mana upah atau gaji atau persembahan kasih menjadi ukuran ketika seorang melayani. Nah, ini ya. Jadi hal-hal yang sekuler sering juga kita bawa ini pada hal-hal yang rohani.
Ya, memang dalam profesi level keprofesionalan seseorang sering tergambar dengan berapa honor, berapa upah, berapa gaji yang dia terima ya dalam satu pekerjaannya. Namun dalam hal rohani tidaklah demikian. Ya, berbeda. Nah, Rasul Paulus menegaskan tentang apa upahnya dalam dia melayani dalam pemberitaan Injil, saudara. Bahwa bagi Paulus, Allah beri dia waktu dan kesempatan serta kepercayaan untuk melayani atau memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu adalah suatu upah yang diterima oleh Rasul Paulus. Jadi sukacita Rasul Paulus itu bukan upah materi dunia, tetapi waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk memberitakan Injil, itulah upahnya. Suatu sukacita bagi Rasul Paulus untuk menerima tugas pelayanan pemberitaan Injil, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam Filipi, bagaimana dia dipenjara, saudara, hanya demi pemberitaan Injil, saudara. Dan dia berkata di sana dia bersukacita di dalam penjara pada waktu dia dipenjara saja memberitakan Injil, ya saudaraku kekasih. Dia bersukacita karena dia tahu kepada siapa dia melayani. Dia tahu tugas pelayanan inilah tugas dan tanggung jawab dia sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, saudara. Makanya dikatakan, saya ulangi di dalam ayat ke-18 tadi, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 18, dikatakan, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan aku sebagai pemberita Injil. Bahkan di dalam ayat sebelumnya dikatakan di dalam ayat yang ke-12, ya, saya baca ayat 12, dikatakan, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Hak apa? Untuk mendapatkan upah, ya, yang diukur secara dunia, saudara, upah gaji, ya, atau persembahan kasih dalam melayani itu. Tapi dikatakan berikutnya dalam kalimat berikutnya, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi upah gaji sama dia dalam melayani Tuhan, saudara, itu bukan fokusnya. Ya, Rasul Paulus memberikan teladan ini bagi kita, orang-orang yang dalam melayani, dalam memberitakan Injil, fokusmu bukan persembahan kasih, tetapi jiwa-jiwa itulah tanggung jawab kita. Soal ada gaji atau tidak ada gaji, itu nomor kesekian, saudara. Makanya saya tertarik lagu, ya, kerja buat Tuhan selalu manis. Ya, kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja, ya boleh, ya, sebelum ini katakan begini. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dunia itu salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Memberi kemenangan Tuhan saudara. Itu Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Haleluya, haleluya. Warga jemaat GBI Kota Daud yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini adalah upahku. Upahnya adalah waktu dan kesempatan, ya, untuk memberitakan Injil. Pada waktu Allah memberikan kepadanya kesempatan untuk memberitakan Injil, itulah upah yang dia terima. Dia menerima dengan sukacita. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita bersukacita pada waktu kita mengambil tugas pelayanan? Apakah kita jadikan itu merupakan suatu beban bagi kita?
Apakah merupakan sesuatu hal yang berat kita mengambil tugas pelayanan itu? Tapi bagi Rasul Paulus, dia tidak terpesona namanya gaji persembahan kasih. Inilah upahnya karena Tuhan memberikan kepadanya kesempatan untuk memberitakan Injil. Bagi kita juga adalah merupakan suatu upah bagi kita kalau Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani Dia. Dengarkan saudaraku kekasih. Pada waktu kelak nanti bunyi sangkakala, kita adalah orang-orang yang melayani Dia, Raja di atas segala raja. Tidak mungkin seorang raja, saudara, orang yang melakukan pekerjaan tugas pelayanan yang diberikan tanggung jawab oleh seorang raja, lalu dia melupakan kita. Apalagi Bapa kita yang di surga, Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Pada waktu kita melakukan tugas kita sebagai anak untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, saudara, pasti pada waktu nanti Dia akan datang. Dia akan menemui kita. Dan Dia berkata, hai hambaku yang setia, masuklah kepada pestaku. Itulah upah kita, saudara. Harapkan upah seperti itu, yaitu hidup yang kekal, yang akan kita bisa memerintah bersama-sama dengan Dia. Upah yang berikutnya, saudara, dalam beritakan Injil, sesuai dengan apa yang dikatakan amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan dikatakan demikian. Ayat 19 dimulai. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan di sini, saudaraku, upahmu untuk memberitakan Injil itu adalah dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu sangat penting bagi saya dan saudara. Ya, penyertaan Tuhan itu sangat penting bagi kita. Sering saya katakan, saudara, kalau Allah yang menyertai kita itu sudah cukup bagi saya dan saudara. Ya. Makanya ada nyanyian begini, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Nah, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Kita akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Apa? Bila kita bersama dengan Allah. Dan ini adalah suatu upah bagi kita kalau Allah menyertai kita. Bukan hanya menyertai sesaat, saudara. Dikatakan di sana, di dalam janjinya, bagi orang-orang yang melakukan amanat agung Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Orang-orang yang disertai oleh Tuhan itu bukan orang sembarangan, saudara. Kalau penguasa di bumi ini, saudara, seorang presiden menyertai kita, saudara, orang yang berkuasa, betapa bangganya kita. Dan kita enggak was-was, baik masalah makan dan minum kita, maupun dalam keamanan kita. Ada presiden yang selalu menyertai kita, saudara. Apalagi Bapa di atas segala raja, saudara. Dia selalu menyertai kita. Apa yang kita ragukan? Inilah sukacita kita, saudara, dalam memberitakan Injil. Makanya itu, kalau Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani Tuhan, maka layani Dia dengan sungguh. Jangan asal-asalan untuk melayani Tuhan. Beritakan Injil dengan luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat pelayanan kita. Sehingga nama Tuhan kita dimuliakan dalam segala pelayanan kita, saudara. Dan inilah upah kita bila kita disertai oleh Tuhan, dan juga Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadikanlah ini sukacita bagi Bapak Ibu Saudara untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.